بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواتنا في الله أعاذنا الله وإياكم ورحمني Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, hendaklah kalian takut akan fitnah. Yang fitnah ini tidaklah terkena kepada orang yang zalim secara khusus di antara kalian. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-Nya tentang dahsyatnya fitnah. Yang fitnah ini Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada orang yang zalim juga kepada orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwatana fil a'azana Allah wa iyyakum, menghasung diri kita untuk mengkhawatirkan akan keadaan diri kita. Tidak ada di antara kita yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang merasa aman dari datangnya fitnah yang pasti dan pasti akan terkena kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan dahsyatnya fitnah. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin. Dan bahkan terkadang apabila seorang tersebut merasa aman dari fitnah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan fitnah tersebut kepada dirinya dalam keadaan dirinya tidak menyadarinya. Terkadang ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, dengan sebab fitnah ini menyebabkan dua manusia saling benci-membenci antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terkadang dengan adanya fitnah ini akan menyebabkan seorang tersebut berani meninggalkan agamanya. Dia buang keyakinan-keyakinan yang dia yakini di dalam Islam lantaran terseret dari api fitnah tersebut. Sehingga ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang satu doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Minta agar supaya kita semuanya diberi istiqamah di atas al-huda. Minta agar supaya hati kita diteguhkan di atas al-huda sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tersebut, ayat yang kita sebutkan, wattaqu fitnatan
la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Fitnah yang seperti ini, seperti yang diterangkan oleh para mufassir, akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kathurul khabath, banyak terjadi kemungkaran, banyak terjadi kemaksiatan. Kita melihat di sekitar kita, subhanallah, demikian banyak siang malam, bahkan setiap waktunya orang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermaksiat dalam perkara-perkara meninggalkan sunnah, ataukah bermaksiat dalam perkara-perkara menjalankan kebid'ahan, pelecehan terhadap sunnah, ataukah bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara kesyirikan adalah termasuk perkara yang sudah menjamur di sekitar kita. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Dan apabila kemaksiatan yang seperti ini, kemungkaran yang sudah melanda yang demikian banyaknya, dalam keadaan tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar, tidak ada di antara mereka yang melarang lainnya untuk kemudian bertobat atas kesalahannya, tidak ada di antara mereka yang mencegah seorang yang zalim melakukan kezalimannya, tidak ada di antara mereka yang munasahah, saling memberikan nasihat, masukan kepada yang lainnya untuk kemudian menjalankan kemaksiatan tersebut, maka menyebabkan ditimpakannya azab tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab ini diratakan, terkena kepada seorang yang beriman, terkena kepada seorang yang bertakwa, dan bahkan terkena pula kepada seorang yang saleh. Di samping seorang yang zalim, seorang yang fajir, seorang yang musyrik, lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala kenakan azab tersebut kepada mereka. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang fitnah yang seperti ini akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang yang saleh, yang senantiasa siang malam mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, idza kathura al-khabath." Benar. Kalau seandainya perkara kemungkaran telah menjamur, telah berkembang demikian banyaknya dalam keadaan tidak ada yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang semana dengan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam dalam beberapa riwayat, beberapa lafaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah subhanahu wa ta'ala an yu'immahum Allah bi 'iqabin min 'indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hendaklah kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar, karena hampir-hampir saja kalau seandainya kalian meninggalkan perkara ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan merasakan azabnya kepada kalian. Dalam keadaan ketika kalian ditimpakan azab tersebut kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Kita melihat sebab-sebab dilaknatnya Bani Israel melalui lisan nabi-nabi mereka adalah lantaran mereka tidak menjalankan perkara yang satu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "La'anallahu alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang kafir
dari kalangan Bani Israel. Lantaran sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya kepada jiwa-jiwa mereka, melakukan perbuatan melampaui batas, berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada di tengah-tengah mereka yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka melalui lisan nabi mereka Daud alaihi salatu wassalam, demikian pula melalui lisan nabi mereka Isa bin Maryam alaihi assalatu wassalam. Ini ikhwatana fil a'azana Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri, penduduk satu daerah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi mereka ketika azab ini ditimpakan kepada mereka dalam keadaan malam hari, dalam keadaan mereka tidak ada kesiapan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tertidur lelap di pembaringan mereka, tidak merasakan azab tersebut tiba-tiba mengenai mereka, sehingga binasalah mereka dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apakah merasa aman penduduk satu negeri ketika datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala lantaran kemaksiatan mereka, tentunya di waktu duha, di waktu pagi hari, yang kebanyakan mereka adalah tersibukan dengan aktivitas mereka. Kebanyakan mereka masih bermain-main dengan keluarga mereka, dengan tetangga mereka, dengan teman-teman mereka, tidak merasakan kesiapan pula dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya dalam keadaan mereka belum melaksanakan kesiapan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup amalan mereka dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Ini ikhwatana fil a'azana Allah wa iyyakum. Sehingga subhanallah tidak ada di antara kita yang merasakan aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin akan terselamatkan dari fitnah yang silih berganti menerpa kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan subhanallah kita melihat di negeri kita, di daerah kita, di kota kita secara khusus, demikian banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah syahwat silih berganti mendatangi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi fitnah-fitnah syubhat yang secara gencar pun juga menerpa kehidupan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azana Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia ketika memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Apakah dalam lafaz yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ayat ini dibaca oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis yang lurus, tidak bengkok. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, yang seorang hamba tentunya diperintahkan untuk meniti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di samping kanan dan di samping kiri garis tersebut garis-garis yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hadhihi subul laisa 'alaiha sabilun atau laisa minha sabilun illa wa 'alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Ini adalah jalan-jalan yang lainnya yang berusaha untuk kemudian menghalangi seorang hamba dari jalan lurus yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah garis itu berbentuk syahwat, keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan al-huda, dibandingkan al-ilmu? Ataukah fitnah-fitnah asyubhat, fitnah-fitnah di dalam kerancuan memahami agamanya, menyangka al-haq sebagai batil, menyangka sunnah sebagai bid'ah dan sebaliknya. Dan sesungguhnya tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut, melainkan di atasnya ada syaitan yang mereka menyeru untuk kemudian seorang hamba yang bertakwa tersebut meniti jalan mereka tersebut. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, dan diterangkan oleh al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yang dimaksud dengan as-subul di dalam ayat ini adalah al-bid'atu wasyubuhat, kebid'ahan dan syubhat dan asyahwat, syahwat, gelora jiwa, gelora hawa nafsu manusia untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbentuk keinginan untuk melakukan perbuatan zina dan yang semisalnya, wal a'yadu billah. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam beberapa hadisnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diselamatkan dari fitnah. Dan bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan umatnya, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'. Kalau seandainya kalian bertasyahud dalam tasyahud akhir, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan 4 fitnah. Fitnah kehidupan, fitnah al-Masihid Dajjal, dan fitnah-fitnah yang diterangkan dalam hadis tersebut. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari membahas kitab At-Tawadhu' wa manzilatuhu minad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan kitab tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu adalah negeri akhirat. Yang dimaksud adalah al-jannah. Kami telah menjadikan negeri ini terkhusus bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia dan tidak pula menginginkan kerusakan di dunia. Dan sesungguhnya akibat yang baik adalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini, ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, di antara sekian ayat yang berisikan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan hambanya untuk bersifat at-tawadhu', merendah diri di hadapan yang lainnya, tidak menyombongkan dirinya di atas yang lainnya. Karena bisa jadi, ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, ketika seorang hamba menyombongkan dirinya di hadapan yang lainnya, bisa jadi orang yang dia lecehkan tersebut adalah yang lebih afdal dibandingkan dirinya. Karena sesungguhnya tingkat keafdalan seorang hamba adalah dengan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya diri kita bersih, ataukah bahwasanya diri kita adalah orang yang paling afdal, paling bertakwa atas yang lainnya. Tidak ada, ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian membersihkan diri-diri kalian, menyatakan bahwasanya kalian adalah seorang yang bertakwa, seorang yang paling bersih, seorang yang terbebaskan dari kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih faham, lebih mengenal, lebih mengerti siapa di antara hambanya yang bertakwa kepada dirinya.
Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika ada salah seorang dalam keadaan Rasulullah SAW bermajlis bersama sahabatnya yang lainnya, kemudian di majlis tersebut tiba-tiba ada seorang yang lewat di hadapan mereka. Maka Rasulullah SAW ingin memberikan ibrah pelajaran kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, apa pandangan kalian tentang keadaan orang yang lewat tersebut? Tanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang yang ada di sampingnya. Maka kata sahabat ini dengan polosnya menyatakan, ya Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini yang lewat di hadapan kita adalah orang miskinnya di antara kaum muslimin. Hadza wallahi hariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa'a alla yusyaffa'a. Dan ini demi Allah, orang yang seperti ini kalau seandainya dirinya mengkhidbah seorang wanita, tidak akan diterima khutbahnya, tidak akan diterima khidbahnya, melecehkannya, merendahkannya karena kerendahan dirinya, kemiskinan dirinya. Dan kalau seandainya dirinya memberikan syafaat kepada yang lainnya, maka syafaatnya tidak akan diterima karena kemiskinannya, kelemahannya. Maka Rasulullah SAW diam dan tidak memberikan komentar. Dan subhanallah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan laki-laki yang lainnya, yang pun juga lewat di hadapan mereka. Ketika laki-laki ini lewat, maka Rasulullah SAW kembali bertanya kepada sahabatnya, terus bagaimana pandangan kalian tentang orang ini? Maka dirinya menyatakan, ya Rasulullah, hadza, sesungguhnya laki-laki ini adalah termasuk dari kalangan pembesarnya kaum muslimin, min asyrafin nas, orang yang paling mulianya di antara kita, yang kalau seandainya dirinya berbicara pasti akan didengarkan ucapannya, yang kalau seandainya dirinya mengkhidbah seorang wanita pasti akan diterima lamarannya, yang kalau seandainya dirinya memberikan syafaat pasti akan diterima pula syafaatnya. Maka kata Rasulullah SAW, hadza wallahi khairun, maksudnya kepada orang yang sebelumnya, min mil'il ardi min mithli hadza, sesungguhnya orang yang sebelumnya dari kalangan orang lemah yang kalian anggap tersebut adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dunia seisinya, dibandingkan orang tersebut, lantaran ketakwaannya, lantaran apa yang ada di dalam hatinya berupa keimanan yang demikian tinggi dan ketakwaan yang demikian besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa derajat dengan derajat yang tinggi yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga dalam beberapa ayat yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengisahkan tentang keadaan hamba-hambanya, di antara sifat-sifat mereka adalah wal kazimin al ghaidha wal 'afin 'anil nas. Di antara sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang menahan marah-marah mereka dan bersifat memberikan maaf kepada sesama mereka. Ketika ada orang yang menzaliminya, maka dirinya reda marahnya. Ketika ada orang yang mengganggunya, maka dirinya meredam marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula memiliki sifat pemaaf. Ketika ada seorang yang menyalahkannya, maka dirinya maafkan orang tersebut. Ketika ada orang yang menzaliminya, maka dirinya cepat-cepat memaafkan hamba tersebut sebelum hamba ini meminta maaf kepada dirinya. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian berlapang dada dan memberikan maaf kepada yang lainnya. Apakah kalian tidak ingin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampun atas kesalahan kalian? Subhanallah, akhlak yang mulia ikhwatana fillah. A'azanallahu wa iyyakum at-tawadhu', bersikap rendah diri kepada yang lainnya
Demikian pula bersifat untuk kemudian senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya adalah konsekuensi dari ketawadukan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Hanyalah engkau rendahkan sayapmu wahai Muhammad, bersifat tawadhu'lah kepada mereka, bagi mereka orang-orang yang mengikutimu dari kalangan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan yang miskinnya, menghormati yang lemahnya, demikian seterusnya. Sehingga dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, dalam rangka sebagai wujud kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada orang-orang lemah di antara kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a ilaiha man ya'baha, wa yumna' ilaiha man ya'tiha." Sesungguhnya sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, makanan yang diselenggarakan lantaran acara pernikahan. Dalam keadaan yang diundang untuk memakan makanan ini adalah orang-orang yang enggan mendatanginya lantaran kecukupan mereka, lantaran terbiasa makanan-makanan yang enak sifatnya. Dalam keadaan mereka datang ke acara tersebut dalam keadaan tidak menginginkan untuk menikmati hidangan yang disediakan lantaran kecukupan mereka, menandakan bahwasanya orang ini mendatangkan orang-orang yang kaya, yang ibaratnya tidak butuh untuk kemudian memakan makanan tersebut lantaran kecukupan dirinya, dalam keadaan dicegah untuk memakan makanan ini dari kalangan orang-orang yang berkeinginan mendatanginya dari kalangan orang-orang miskinnya. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tunsaruna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian. Lantaran ada orang-orang yang lemah di antara kalian dengan kesabarannya, dengan sifat kesabarannya atas kelemahan tersebut dan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya, maka menyebabkan orang-orang yang mulia di antaranya pun juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada orang yang lemah, maka berarti kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dalam bab kitab ini akan diterangkan begitu tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pengikutnya, sampai-sampai ketika ada di antara mereka dari kalangan orang miskinnya mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya dalam keadaan hanya memakan makanan sekedarnya yang mereka hidangkan. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima panggilan tersebut dan menyantapnya. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Hendaklah engkau jangan berjalan di bumi ini dalam keadaan angkuh setelah sebelumnya engkau palingkan pipimu, palingkan mukamu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maksudnya bersikap kibir, sombong, tidak adanya ketawadukan dalam hatinya, sehingga dirinya menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang tinggi atas yang lainnya. Ketika ada orang yang menyapanya, maka dirinya palingkan mukanya, merasa gengsi kalau seandainya berbicara dengan orang tersebut lantaran kewibawaannya, lantaran ketinggian derajatnya atas orang ini, lantaran kekayaannya mungkin. Ketika ada orang lemah mendatanginya, mungkin mengucapkan salam, dirinya berpaling, tidak mau mendatanginya. Ini makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi." Jangan kau palingkan mukamu atas manusia,
berpaling, tidak ada sifat tawadhu di dalam hatinya. Demikian pula janganlah engkau berjalan di bumi ini dalam keadaan engkau sombong, menganggap bahwa dirinya adalah seorang yang tinggi. Akhirnya ketika berjalan pun juga dia praktekkan jalannya dengan keangkuhan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu, murajjilun ra'suhu, idh khasafa Allahu bihi, fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ketika ada salah seorang sebelum kalian berjalan dengan angkuhnya di bumi ini, dengan mengenakan pakaian sutra yang dirinya merasa kagum dengan pakaian tersebut, dalam keadaan disisir rambutnya, dia jalan dengan angkuhnya, dia jalan dengan sombongnya, tidak adanya sifat tawadhu di dalam hatinya, maka tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala wahyukan, perintahkan kepada bumi untuk kemudian menenggelamkan orang ini, dikoncangkan dan dimasukkan dirinya ke dalam bumi, dan dirinya senantiasa terbolak-balik dan senantiasa terguling-guling di bumi ini sampai yaumul qiyamah. Lantaran kesombongannya, lantaran keangkuhannya, bersikap ujub, bersikap takjub terhadap jiwanya, dan menganggap bahwasanya orang yang berada di sekitarnya adalah seorang yang lemah, seorang yang lebih di bawah derajatnya dibandingkan dirinya. Ini ikhwatana fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Sehingga beliau hafizahullah ta'ala menyatakan dalam kitab ini, ja'alallahu ta'ala ajar al-akhirata fi hadhihi al-ayah liman la yuridu 'uluwan fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan negeri akhirat di dalam ayat ini hanya diberikan oleh seorang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia, min duhurin wa syuhratin wa riya'in. Dari az-zuhur sama dengan kemasyhuran, zuhur dan syuhur sama, menginginkan kemasyhuran di dalam dirinya, menginginkan agar supaya dirinya terkenal di mana-mana, menginginkan agar supaya orang itu mengenal siapa dirinya, menginginkan agar supaya keutamaannya senantiasa disebut oleh mereka, sehingga kapan dirinya mendatangi satu tempat maka orang langsung melihat ke arahnya dan mengatakan, oh si fulan adalah orang yang demikian dan demikian. Ini orang-orang yang menginginkan kemasyhuran, menginginkan agar supaya dirinya dikenal oleh yang lainnya. Adapun seorang yang bertakwa, seorang yang bersifat tawadhu, tidak demikian ikhwatan fillah. A'azanallahu wa iyyakum. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat mengkhawatirkan dari kemasyhuran tersebut, sangat mengkhawatirkannya. Seorang salaf dikisahkan ketika ada seorang menyatakan bahwasanya di Masjid Jami', masjid yang besar dan terkenal di satu negeri yang ada di daerahnya, ternyata orang-orangnya ataukah jamaahnya mengenal dirinya. Dalam artian namanya sudah disebut di masjid tersebut, disebutkan, oh si fulan seperti ini, si fulan seperti ini, maksudnya sudah terkenal namanya dan masuk ke masjid ini. Maka ketika sang salaf ini mendengarkan namanya disebut di masjid ini, maka dirinya menangis dan mengatakan sesungguhnya namaku disebut di masjid ini, aku mengkhawatirkan atas diriku. Ini ikhwatana fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Dan subhanallah, kalau seandainya seorang tersebut sudah terkenal, sangat riskan dan rawan untuk kemudian dirinya akan terjangkit satu penyakit yang akan merusak amalannya, penyakit ujub, penyakit bangga terhadap dirinya, penyakit merasa bahwasanya amalan-amalan ketaatan dirinya adalah amalan-amalan yang afdal, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.
Ini penyakit ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum yang menyebabkan amalan saleh seorang hamba tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang diterangkan dalam ayat bahwasanya amalan-amalan saleh, zikir dan yang semisalnya akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala memberikan nasihat kepada muridnya, iyyaka wa ya akhi ar-riya'a fil qawli wal 'amal fa innahu syirkun bi'ainihi wa iyyaka wal 'ujub fa innal 'amala salih la yurfa' wa fihi 'ujubun. Hati-hatilah engkau saudaraku tentang ar-riya. Apakah di dalam berucap ataukah di dalam beramal? Karena sesungguhnya itu adalah kesyirikan secara zatnya. Dan hati-hatilah engkau tentang penyakit ujub, karena sesungguhnya ujub akan menyebabkan amalan soleh tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam ceramahnya biasakan kalau sebelum ceramah biasanya ada orang yang mengawali ceramah tersebut. Apa istilahnya? Moderator, ya. Menyebutkan telah datang syekh ini dan disebutkan keutamaan-keutamanya alim dan yang semisalnya. Maka ketika orang ini pun duduk di majelis ini dan mulai menyanjung Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan menyebutkan keutamanya dan menyebutkan keilmuannya di bidang hadis dan yang semisalnya. Nah, ketika orang ini turun dari majelisnya, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala naik ke majelis tersebut, subhanallah, berlinang air matanya dan menangis, subhanallah, dan menyebutkan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ada salah seorang memuji dirinya, maka dirinya mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfirni fima la ya'lamun. Wahai Allah Subhanahu wa taala, janganlah Engkau azab diriku atas apa yang mereka ucapkan. Menyebabkan ujub, menyebabkan bangga ketika seorang mendengarkan dirinya dipuji oleh yang lainnya. Itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dengan ujub akhirnya seorang hamba melakukan perbuatan melampaui batas dan menganggap dirinya lebih tinggi di atas yang lainnya. Adalah azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini. Dan ampunilah aku, ya Allah Subhanahu wa taala, atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Ini Khalifatul Awal, khalifah pertama pengganti Rasul alaihi salatu wasalam, As-Siddiq hadhil ummah, orang yang digelari dengan Siddiq dari kalangan umat ini. Ketika ada seorang memujinya, masih saja beliau radhiyallahu taala anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan hadis ini dengan asar ini dengan berlinang air matanya, subhanallah. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga kata mu'alif hafizahullah ta'ala, sesungguhnya kampung akhirat yaitu al-jannah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, tidak menginginkan popularitas. Sehingga ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, dalam rangka menjaga ujub, terkadang penting untuk kemudian kita sembunyikan amalan-amalan kita. Dan yang demikian subhanallah sekian banyak dinukilkan dari para ulama kita salafun salih rahimahumullah ta'ala. Seperti kisahnya salah seorang di antara mereka, kalau nggak salah Masruq rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang yang dikenal sering mengerjakan qiyamul lail. Nah, satu ketika beliau mengerjakan qiyamul lail dari Isya sampai terbit fajar dalam rangka menjaga dirinya jangan sampai orang melihatnya sehingga akhirnya dirinya terkena penyakit ujub, riya dan yang semisalnya. Maka Masruq ketika datang waktu fajar, maka dirinya berbaring kemudian menguap ataukah bertingkah seperti hanya tingkah orang yang baru bangun pada jam tersebut.
Sehingga orang yang berada di sekitarnya menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang tidak menjalankan qiyamul lail. Menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang terlelap di malam tersebut dalam rangka menjaga api fitnah. Menjaga ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum sifat ujub yang terkadang tak terasa menjalar dan membakar jiwa seorang hamba yang menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama tidak menyukai kalau seandainya ada seorang yang menampakkan rasa tangisnya di hadapan yang lainnya. Bahkan sebagian di antara mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min khusyu'in nifaq, dari kekhusyukan orang-orang yang munafik. Ketika bersama yang lainnya bisa meneteskan air matanya, bisa khusyuk. Tapi ketika dalam keadaan sendirian, dirinya sombong, angkuh. Tidak ada perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan-perasaan tersebut. Mungkin ketika dirinya berada bersama teman-temannya, dirinya bisa meneteskan air matanya. Tapi ketika dalam keadaan sendirian, dirinya tidak bisa meneteskannya. Ini menunjukkan bahwa syaitan telah mengubah hatinya. Dan syaitan berusaha untuk kemudian menjerumuskan dirinya dilihat oleh yang lainnya sebagai seorang yang khusyuk, sebagai seorang yang mudah menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di balik itu subhanallah dirinya adalah seorang yang memiliki hati yang kaku. Tidak mudah tergetar hatinya. Sehingga ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, seorang adakah termasuk dari mereka orang-orang yang nantinya pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala naungi mereka? Dari tujuh kelompok yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, tidak ada yang berada di sampingnya. Dalam keadaan ternyata dengan dirinya menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah, demikian pula mengingat demikian besar dan banyaknya kemaksiatannya, menyebabkan terlinang air matanya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, sehingga subhanallah ada salah seorang di antara mereka para ulama kita salafun salih rahimahullahu ta'ala yang menangis di atas ranjang dalam keadaan istrinya berada di sampingnya. Mungkin dalam keadaan berada di pelukannya, tapi dirinya sembunyikan rasa tangisnya sehingga istrinya tersebut tidak menyadari kalau dirinya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Demikian pula negeri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat riya, menginginkan amalannya dilihat oleh yang lainnya, menginginkan amalannya tersebut disanjung dan dipuji-puji oleh yang lainnya. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu taala ketika beliau menjalankan satu amalan, kemudian ada orang lain melihat apa yang diamalkan oleh al-imam tersebut rahimahullah ta'ala, maka dalam rangka menutup pintu ini, beliau mengatakan kepada orang ini, jangan engkau kabarkan amalanku ini kepada yang lainnya kecuali kalau seandainya aku telah meninggal dunia. Karena khawatir ikhwatan fil a'azanallahu wa iyyakum akan sifat ujub, sifat riya, sum'ah. Mungkin terkadang seorang merasa aman dari sifat ini. Wah, enggak apa-apa, amalanku ini diketahui oleh yang lainnya. Tapi subhanallah, kalau seandainya ternyata orang-orang semakin banyak mengenal dirinya dan bahkan memuji-muji dirinya, sangat mudah bagi syaitan untuk kemudian membalikkan hati hamba ini yang semula dirinya adalah seorang yang ikhlas, kemudian ternyata di belakang hari sebagai seorang yang murai, menjalankan amalan lantaran riya, ingin dilihat oleh yang lainnya. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang berusaha untuk kemudian dia tutupi amalannya. Dia berusaha bersikap tawadhu kepada yang lainnya sebisa mungkin.
Kemudian dirinya meninggalkan perkara-perkara yang menghantarkan dirinya dari sifat kesombongan, sifat ujub dan yang lainnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan orang lain mengetahui kebaikannya, sehingga disanjung, dipuji dan yang semisalnya, dalam keadaan dirinya tidak menginginkan perkara tersebut. Maka yang seperti ini, ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, tidak masalah. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Dzar, ketika ada salah seorang mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khairi fayahmadu an-nasu 'alaihi." Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang keadaan seorang yang menjalankan amalan-amalan saleh, kemudian ternyata manusia memujinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq disanjung-sanjung, dipuji amalannya sampai hari ini. Umar bin Khattab, para ulama-ulama yang lainnya disanjung, dipuji. Demikianlah ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, tidaklah ada seorang yang bersikap tawadhu, merendahkan diri kepada yang lainnya, kemudian tidak menginginkan kemasyhuran, tidak menginginkan dari amalannya tersebut sifat riya, sum'ah dan yang semisalnya, melainkan pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan namanya tersebut harum di tengah-tengah mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira kepada dirinya berupa pujian manusia dan sanjungan-sanjungan mereka atas dirinya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Wa hadza min dalalatit tawadhu, dan yang seperti ini tidak menginginkan syuhrah, kemasyhuran, tidak menginginkan riya, adalah termasuk dari konsekuensi at-tawadhu. Seorang yang tawadhu pasti tidak demikian sifatnya. Waliman la yabtaghil fasada wat tahriba aidha, demikian pula termasuk konsekuensi dari orang-orang yang tidak menginginkan kerusakan, keonaran, adalah seperti ini sifatnya. Sehingga ayat ini, kalau demikian halnya seperti yang diterangkan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala, adalah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bersikap tawadhu. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala menghasung hamba-hambanya untuk bersifat dengan sifat tersebut, karena sesungguhnya surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Wa talabul 'uluwi qad yakunu fi majallatin muta'addidah, dan seseorang menginginkan ketinggian terkadang bentuknya pada tempat yang berbeda-beda, tidak harus pada satu tempat, satu keadaan, tapi pada keadaan yang berbeda-beda. Kal fununil fasidah, seperti halnya cabang-cabang perkara yang rusak. Wal mansab, demikian pula seperti halnya kedudukan, pangkat. Wasulta, demikian pula kekuasaan, dirinya menginginkan kekuasaan tersebut. Wahubbir ri'asa, demikian pula suka popularitas. Karena annahu qad yakunu fi umuri din, demikian pula terkadang al-uluwi di dalam ayat ini bentuknya dalam perkara-perkara agama, bukan hanya bersifat duniawi, urusan dunia. Bukan ulu atau kami merasa tinggi dari yang lainnya, bukan hanya terkena kepada orang-orang yang kaya atas yang miskinnya, orang yang tinggi pangkatnya atau orang yang rendahnya, tapi terkadang dalam perkara-perkara agama pun juga dijumpai sifat al-ulu. Kahubbit tasadduri fil majlis atau fil majalis, seperti cinta dilihat di majlis-majlis, pengen dilihat dirinya adalah seorang yang pintar, pengen dilihat dirinya adalah seorang yang suka baca Quran, pengen dilihat dirinya adalah seorang yang khusyuk, pengen dilihat dirinya adalah seorang yang berilmu, sehingga dia tampakkan ilmu
majelis yang dirinya berada di atasnya. Wa tasabuqi ala ijabati sa'ilin, demikian pula berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya. Walau wujida man huwa mithluhu aw afdal, walaupun dijumpai orang yang semisalnya ataukah yang bahkan lebih afdal dibandingkan dirinya. Contoh, kalau seandainya ada dua orang yang alim, ketika ada seorang bertanya kepada salah seorang di antara mereka, kalau seandainya ada salah seorang di antara alim ini berkeinginan lebih dahulu menjawab soal tersebut, dalam keadaan soal ini secara umum disampaikan kepada mereka berdua, maka ini bentuknya at-tasaddur fil jawab. Berlomba-lomba, bercepat-cepat, demikian pula menginginkan dilihat ilmunya atas yang lainnya. Dalam keadaan mungkin salah seorang di antara dirinya adalah lebih alim dibandingkan keilmuannya, yang seharusnya dirinya lebih awal menjawab pertanyaan tersebut dan lebih layak untuk menjawabnya, mengungkapkannya. Tapi dirinya dahulu mengambil pertanyaan ini dan dirinya mensyarahnya dan menjawabnya. Yang demikian ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum adalah termasuk dari sifat al-ulu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang yang seperti ini dijumpai dalam satu majelis contohnya. Ingin dilihat bahwasanya dirinya lebih paham. Ingin dilihat bahwasanya dirinya lebih berilmu, lebih memiliki kemampuan atas satu perkara yang diajarkan. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, dirinya menertawakannya, mencibirnya, melecehkannya, dan bahkan merendahkannya. Ini adalah sifat ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum yang bisa menghapuskan tawadhu yang ada pada diri seorang hamba. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.